Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Data Cafe Latte. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya membuat visualisasi yang ada di Power BI. Nah, kalau kalian mau tahu apa aja visualisasi yang bisa kita buat di Power BI, kalian bisa masuk ke bagian visualisasi. Nah, di bagian visualisasi ini ada banyak banget visualisasi yang bisa kita buat. Jadi contohnya yang pertama yang kita mau bahas di video ini, kita mau lihat gimana sih caranya untuk membuat column atau bar chart. Kalau untuk jenisnya sendiri, sebenarnya ini hanya dibedakan menjadi horizontal dan vertical chart. Dimana kalau untuk bentuk horizontal itu dinamakan dengan bar chart, atau kalau bentuk vertikal itu dinamakan column chart. Jadi kalau kita mau lihat stack bar chart, sebenarnya kita mau lihat bagaimana perbandingan dari satu nilai dengan nilai yang lain dalam bentuk horizontal kayak gini. Nah, begitu juga dengan column chart. Dia hanya dibalik aja posisinya menjadi vertikal kayak gini. Kapan kita harus menggunakan versi vertikal dan kapan harus pakai versi horizontal? Itu semuanya tergantung preferensi kita aja ya. Nah, selain bentuk stack chart, kita juga ada opsi untuk membuat cluster chart. Nah, bedanya kalau untuk cluster chart ini kita bisa memberikan satu subkategori untuk masing-masing nilainya. Jadi sebagai contoh, tadi kan kita melihat bagaimana gross profit untuk masing-masing kategori marketing campaign. Nah, sekarang kita juga bisa lihat, oh ternyata untuk marketing campaign gross profit untuk yang non-brand itu juga memiliki kontribusi dari device type, desktop dan mobile kayak gitu. Nah, lalu yang terakhir kita juga punya opsi dari persentase stack chart. Jadi kalau 100% stack chart ini artinya di dalam satu barnya itu terdiri dari 100% value. Jadi di sini kita bisa lihat untuk subkategori non-brand nilai dari gross profit yang dikontribusikan oleh desktop sebanyak 86,28%. Biasanya persentase stack chart ini kita pakai untuk bisa melihat apa sih kontribusi yang paling dominan untuk masing-masing subkategori. Nah, itu tadi beberapa bar chart dan column chart yang bisa kita buat di Power BI. Nah, sekarang kita coba lihat gimana sih cara membuatnya. Oke, nah sekarang saya udah masuk di Power BI Desktop. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mau lihat dulu data table yang kita punya itu kayak apa. Jadi di sini saya akan menggunakan data table dari marketing campaign, di mana di sini masing-masing order memiliki nilai revenue campaign dan cost campaign, sehingga saya bisa menghitung berapa gross profitnya. Nah, di sini gross profit didefinisikan sebagai nilai dari revenue dikurang dari cost. Oke, jadi saya mau klik aja value yang tadi kita mau visualisasikan. Lalu stack bar chart ada di pojok yang paling kiri di sini, ini kita klik. Maka visualisasinya akan langsung berubah kayak gini. Terus kita mau tambahkan kategori gross profit ini kita mau bandingkan berdasarkan apa? Nah, karena tadi kita mau bandingkan berdasarkan marketing campaign, maka di sini label y-axisnya kita masukkan UTM campaign. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita mau buat sedikit kustomisasi untuk memudahkan kita membaca bar chart ini. Pertama, kita mau ganti title-nya. Kita masuk ke format your visual, lalu di bagian general kita ganti title. Kita akan ganti title-nya dengan marketing campaign gross profit, lalu kita posisikan di tengah, dan untuk background color-nya kita ubah menjadi abu. Untuk text color-nya kita ubah menjadi biru tua, dan kita ganti menjadi Sego UI, semi bold, dan kita bold. Oke, lalu untuk labelnya di bagian format your visual, Y-axis ini kita hanya mau melihat nilainya aja, jadi untuk title-nya ini kita off-in aja. Begitu juga untuk yang X-axis ini di title dan value-nya kita off-in aja. Namun untuk bisa melihat data nilainya berapa, ini kita on-kan di bagian data label kayak gitu. Kita juga bisa melakukan kustomisasi dari barnya. Jadi caranya kita klik di bagian chartnya, kemudian kita masuk ke bagian bar. Di sini untuk color kita ganti menjadi hitam. Nah, dia akan berubah kayak gini. Nah, sekarang kita mau membuat satu chart lagi, yaitu stack column chart. Kita bisa copy dari chart yang sebelumnya udah kita buat. Jadi kita klik aja di sini, Ctrl C, terus kita copy, Ctrl V, terus kita geser ke sini.
Setelah kita copy, kita bisa langsung ganti aja tipe chartnya menjadi stack column chart. Nah, dia akan berubah kayak gini. Oke, gampang kan? Nah, sekarang kita mau lihat gimana caranya untuk membuat cluster bar chart. Kita ambil aja dari chart yang sebelumnya udah kita buat, dari stack bar chart. Ini kita copy, kemudian kita masukkan di bagian cluster bar chart. Nah, di sini kita mau masukkan satu subkategori, di mana saya mau melihat bagaimana gross profit dari marketing campaign ini jika dilihat dari tipe device-nya. Nah, untuk itu di sini saya ambil aja device type. Nah, kemudian dia akan muncul seperti ini. Namun karena saya ingin membuat cluster bar chart, jadi saya langsung ganti aja di sini tipenya menjadi cluster bar chart. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Pada cluster bar chart, karena kita memiliki beberapa subkategori, maka dia akan muncul bagian legend. Nah, di sini mengganti title legendnya, kita bisa lakukan di sini. Nah, di bagian legend ini kita klik 2 kali. Nah, terus kita ganti menjadi device. Nah, dia akan berubah legendnya seperti ini. Kemudian untuk posisi legend juga ini kita bisa ubah sesuai dengan posisi yang tepat. Jadi kita bisa klik format your visual, kemudian untuk legend, di sini opsi posisinya bisa di kiri atas seperti ini, atau kita bisa juga buat di kanan atas seperti ini, dan seterusnya di sini kita bisa coba-coba aja. Nah, tapi saya prefernya untuk chart yang ini mungkin lebih baik di top left ya, kayak gini. Oke, nah yang kedua saya juga mau buat cluster column chart. Ini saya copy aja dari cluster bar chart yang udah kita buat sebelumnya. Nah, ini dia udah saya copy dari chart yang sebelumnya. Kemudian ini saya ganti posisinya menjadi cluster column chart. Nah, dia akan membentuk chart seperti ini. Nah, cuman karena ini nilainya numpuk-numpuk kayak gini, ini saya geser aja ya, biar dia nggak tumpang tindih satu sama lain. Nah, jadi kelihatan dia lebih bagus kayak gini. Oke, berikutnya di cluster bar chart ini karena kita memiliki subkategori, maka untuk menghindari dia barnya numpuk-numpuk kayak gini, kita bisa tambahkan space ya. Nah, caranya kita klik aja chartnya, terus kita masuk di format your visual, lalu pada bagian bar ini kita bisa klik, kemudian di bagian layout kita tambahkan space. Nah, secara default dia akan 0, sehingga dia akan dempet-dempet kayak gini. Jadi kita tambahin space, mungkin di sini saya tambahin 10% kayak gitu. Nah, sehingga dia memberikan jarak antara satu subkategori dengan subkategori lainnya. Begitu juga dengan cluster column chart, ini saya bisa tambahkan space 10%. Nah, sehingga dia akan membentuk jarak ya antara satu subkategori dengan subkategori lainnya. Nah, itu tadi untuk cluster bar chart atau column chart. Sekarang kita mau lihat gimana caranya buat persentase stack bar chart. Untuk membuat persentase stack bar chart, saya mau copy aja dari cluster bar chart yang sebelumnya. Jadi ini saya copy, Ctrl C, kemudian saya paste. Nah, ini kita geser ke bagian sini. Lalu di sini untuk tipe chartnya kita ganti dengan 100% stack bar chart. Kita klik ini. Nah, dia akan langsung otomatis berubah kayak gini. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa gross profit yang non-brand yang nilainya sejumlah 0,99 juta dolar ini bernilai 86,28% dari total gross profit untuk yang non-brand, seperti itu. Sekarang hal yang sama saya juga mau lakukan untuk cluster column chart. Saya copy chartnya, kemudian saya paste, dan kita ganti dengan 100% stack column chart. Nah, dia akan membentuk kayak gini. Oke, ini kita geser sedikit. Nah, sekarang udah rapi ya semuanya ya. Oke, nah sekarang kita udah berhasil membuat stack bar chart atau stack column chart, beserta kita juga melihat bagaimana jika kita masukkan subkategori dan melihat bagaimana persentase dari komposisi subkategori tersebut. Itu aja untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.